Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil analisis serta visualisasi data multivariat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah analisis data eksploratif yang diampu oleh Ibu Dr. Atik Wintarti MKom dan Ibu Delmis Ainatul Ida SSI MMAT. Visualisasi data multivariat terhadap pola kejahatan di Kota Chicago periode 2015 hingga 2020. Perkenalkan, nama saya Aprilia Safina Anggraini dengan 3 digit yang terakhir 003. Saya dari kelas 2024A. Dari cara definisi, kejahatan ini merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kota Chicago merupakan salah satu kota di Amerika Serikat yang dikenal sebagai kota yang memiliki jumlah kasus kejahatan relatif tinggi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa peluang seseorang menjadi korban kejahatan di Kota Chicago itu lebih tinggi dibandingkan kota-kota lainnya yang ada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, dilakukan analisis ini untuk memperoleh insight yang dapat membantu memahami pola serta karakteristik kejahatan yang terjadi. Untuk tujuan dari analisis ini sendiri terdiri dari beberapa poin yang selanjutnya untuk deskripsi data. Nah, untuk isi dari dataset ini sendiri itu mengenai kasus kejahatan yang terjadi di Kota Chicago yang disimpan dalam sistem Citizen Law Enforcement Analysis and Reporting. Terdiri dari 7 variabel serta terdapat 70.748 baris. Yang pertama, tahap preprocessing. Saya menggunakan tool Python dengan menggunakan library Pandas, NumPy, Matplotlib Report, dan juga Seaborn. Preprocessing. Yang pertama itu saya melakukan identifikasi tipe data. Selanjutnya saya melakukan deteksi dan penanganan missing value. This is statistic descriptive. Selanjutnya saya melakukan deteksi dan penanganan outlier. Pertama, saya melakukan visualisasi headline jenis kejahatan per tahunnya. Pola dari setiap jenis kejahatan di Kota Chicago ini berbeda setiap tahunnya. Untuk kasus kejahatan robbery atau pencurian ini mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2017 yang ditunjukkan oleh warna merah yang sangat gelap pada grafik. Lalu untuk jumlah kasus kejahatan seperti kidnapping dan homicide itu cenderung stabil per tahunnya di range sekitar di bawah jumlah 20.000 hingga 4.000. Lalu untuk kasus kejahatan kriminal sexual assault ini tuh memiliki jumlah yang terendah. Untuk visualisasi selanjutnya saya menggunakan visualisasi barcode untuk mengetahui jenis kejahatan per tahun berdasarkan status penangkapannya. Nah, insight yang dapat diambil yaitu sebagian besar jenis kejahatan ini memiliki tingkat penangkapan pelaku yang lebih rendah. Jadi dari semua tipe jenis kejahatannya, dari semuanya itu lebih dominan bahwa pelaku kejahatannya itu tidak tertangkap daripada pelaku yang tertangkap. Selanjutnya yaitu visualisasi line law tren kejahatan per tahun. Nah, berdasarkan hasil visualisasi itu ditemukan bahwa jenis kejahatan robbery ini itu memiliki jumlah kasus tertinggi di antara kasus lainnya sendiri yang ditunjukkan oleh garis warna merah ini dan berada di puncak kasus tertingginya itu berada di tahun 2016 hingga 2017. Selanjutnya untuk kasus kejahatan kriminal sexual assault ini menunjukkan tren yang menurun. Jadi untuk selanjutnya kejahatan homicide ini menunjukkan tren yang fluktuatif atau berubah-ubah seiring periode pengamatannya. Nah, untuk kasus kejahatan yang terakhir yaitu kidnapping menunjukkan tren yang relatif stabil pada setiap tahunnya. Ditunjuk di sini saya melakukan visualisasi broad distribusi lokasi kejahatan berdasarkan jenis kejahatan dan status penangkapannya. Di sini saya menggunakan variabel latitude dan longitude. Untuk variabel latitude ini sendiri itu menunjukkan arah posisi utara atau selatan dari garis khatulistiwa. Nah, di sini lokasi kejahatannya itu berdasarkan grafiknya itu berada di rentang yang relatif sama pada sekitar 41,78 hingga 41,88 terjadi di wilayah yang berdekatan. Serta hasil grafik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar lokasi dengan status penangkapan. Selanjutnya, visualisasi bahwa distribusi lokasi kejadian yang menggunakan longitude. Longitude ini sendiri itu merupakan variabel koordinat geografis yang menunjukkan arah timur dan barat. Nah, untuk hasilnya ini sendiri sama seperti hasil analisis menggunakan variabel latitude, yaitu rentang longitude-nya ini relatif sama, yaitu sekitar min 87,70 hingga min 87,65 yang menunjukkan bahwa kasus kejahatan di Kota Chicago ini cenderung terjadi di wilayah yang sama. Nah, visualisasi selanjutnya yaitu visualisasi scatter plot distribusi lokasi kejahatan berdasarkan tahun. Misalnya yang dapat diambil yaitu titik-titik data menunjukkan kepadatan dan terkonsentrasi di area tertentu, menunjukkan bahwa kasus kejahatan yang terjadi di Kota Chicago ini lokasinya berada di tempat yang relatif berdekatan. Selain itu, persebaran datanya ini menunjukkan bahwa selama masa pengamatan dari periode tahun 2015 hingga tahun 2020 ini tidak terdapat perubahan lokasi yang signifikan, ditunjukkan oleh titik-titik yang saling bertumpukan di sini. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil visualisasi tadi yaitu kejahatan di Kota Chicago ini pada periode pengamatan 2015 hingga 2020 menunjukkan karakteristik yang beragam pada setiap jenis kejahatan. Yang pertama, jenis kejahatan robbery ini menjadi jenis kejahatan yang paling dominan di Kota Chicago dengan jumlah kasus yang tertinggi. Sementara itu, jenis kejahatan seperti kidnapping dan homicide itu cenderung menunjukkan pola yang stabil selama periode pengamatannya. Selanjutnya, untuk jenis kejahatan homicide ini sendiri meskipun mengalami fluktuasi atau naik turun yang berubah-ubah pada beberapa periode, dan criminal sexual assault yang menunjukkan tren penurunan serta jumlah kasus yang
relatif rendah selama masa periode pengamatan dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Pastinya untuk dari sisi status penangkapan pelaku ini sendiri itu dapat dilihat dari hasil visualisasi tadi itu bahwa jumlah kasus di Kota Chicago ini lebih banyak yang penangkapan pelakunya itu tidak berhasil dibandingkan kasus dengan penangkapan pelakunya yang berhasil. Hal ini itu mengindikasikan bahwa tingkat keberhasilan penegakan hukum masih relatif rendah, khususnya pada jenis kejahatan dengan jumlah kasus tinggi seperti kasus robbery. Selanjutnya yaitu berdasarkan analisis spasial, lokasi kejahatan cenderung terkonsentrasi pada area tertentu dengan rentang koordinat latitude dan longitude yang relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi di wilayah yang berdekatan dan memiliki pola persebaran yang stabil selama periode pengamatan. Selain itu, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara lokasi kejadian dengan keberhasilan penangkapan pelaku, sehingga faktor lokasi di mana kasus kejahatan tersebut terjadi itu bukan faktor utama yang menjadi penentu dalam proses penangkapan pelakunya. Sekian presentasi hasil analisis dan visualisasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.